Gemini, kita cek kabar baik yang akan menghampiri kamu yang cukup mengejutkan di tahun ini. Aku ingetin dulu, bacaan ini untuk orang banyak, jadi bisa saja tidak 100% sesuai dengan kisah kamu dan bisa terbolak-balik juga ya. Gemini, kabar baik yang mengejutkan kamu di tahun ini. Ada apa dengan Gemini? Gemini. Devil, Tower Moment, dan ada Gemini, ada Judgment ya, sorry agak lama. Jadi kabar baiknya di sini kalau aku lihat kamu bakal keluar dari situasi dimana situasi yang cukup toksik, dimana bahkan bisa, entah ini sudah terjadi atau belum, bisa membuat kamu kecewa ya. Aku ngerasa di sini kamu kayak ada teguran, kayak ditegur, diingetin, hey hati-hati kayak gitu. Entah kamu ini bisa menyadari itu atau enggak. Yang jelas di sini ada teguran keras kalau kamu saat ini berada di tempat yang salah, karena itu kayak menyakiti kamu sendiri. So, iya, ini tentang orang di masa lalu. Aku ngerasa kabar baiknya adalah dia akan datang lagi ke kamu karena dia nggak bisa move on sama kamu. Tapi ini adalah situasi yang apa ya? Kalau aku lihat ya, kayaknya seperti yang katakan tadi, kalau kamu aware, di sini sebenarnya kamu diingetin sama angel kalau hubungan ini toksik, nggak baik buat kamu kayak gitu. Karena kalau aku ngelihat kedatangannya dia ini juga masih nggak tahu apa yang terjadi kemarin, tapi di sini kayak ada Seven of Swords, dan intinya kehadiran dia masih membuat kamu bingung kayak gitu, masih masih menyimpan teka-teki, atau kamu masih nggak tahu dia ini benar-benar sama apa enggak seperti apa yang dikatakan kayak gitu ya. Ada beberapa di sini dari kamu masih mempertimbangkan, karena kamu beberapa dari kamu aku lihat udah punya beberapa pilihan. Beberapa dari kamu udah move on dan nggak ngasih kesempatan buat dia lagi. Mungkin ini untuk kamu yang sadar atau yang tahu atau yang bisa belajar dari masa lalu di sini, bahwa dia memang nggak baik buat kamu. Karena kalau aku ngelihat di sini ya, seberapapun kamu mencoba berkali-kali dengan orang ini untuk kamu yang sudah sering on off dengan orang ini, aku ngerasa kayaknya nggak pernah berhasil. Karena kalau aku ngelihat ini, beberapa dari kalian adalah hubungan karmik yang harus diselesaikan, dan aku ngerasa ini udah waktunya koneksi kalian udah waktunya berakhir di sini. Oke. So beberapa dari kamu kalau aku ngelihat udah nggak ngasih energi apapun ke orang ini, karena kamu udah siap-siap move on. Tetapi ada beberapa dari kamu yang masih kayak bimbang saat dia berusaha untuk datang ke kamu, dan bahkan mungkin dia mengatakan dia akan menunggu kamu atau dia akan bersabar menanti keputusan dari kamu, jawaban dari kamu kayak gitu. Mungkin itu yang membuat kamu bimbang lagi kayak gitu, membuat kamu goyah di sini ya. Jadi akan ada kedatangan seseorang yang mungkin menawarkan reconcile. Ini menjadi kabar baik. Kabar baiknya mungkin bukan karena kehadiran dia ya. Kalau kamu yang nggak ngerti, mungkin kehadiran dia buat kamu senang. Tapi kalau yang kamu paham, yang mengerti di sini, yang sudah belajar dari masa lalu, aku ngeliat di sini banyak yang belajar dari masa lalu. Kabar baiknya adalah kamu sudah
bisa memahami diri kamu sendiri dan kamu tahu yang terbaik buat kamu. Jadi aku ngerasa kamu nggak akan kembali ke hubungan yang nggak baik buat kamu, kayak gitu. Jadi kabar baiknya di sini kamu sudah bisa mempelajari apa yang terjadi kemarin dan tidak mengulangi lagi. Oke. So, guys, hati-hati, ada Seven of Swords. Mungkin beberapa dari mantan kamu datang ke kamu kayak orang nggak pernah melakukan kesalahan. Intinya di sini kembalinya dia hanya untuk, kalau aku sih ngelihatnya hanya untuk kepentingan dia. Hanya untuk dia, hanya untuk kebaikan dia, bukan karena hal lain, terutama demi kamu. Enggak, kalau aku lihat sih dia ngerasa kayak beberapa di sini dia ngerasa kamu lebih baik dari yang kemarin-kemarin, dan saat dia datang aku ngerasa pernah terjadi sesuatu di sini yang membuat dia kembali. Ya, intinya dia kembali untuk kebaikan dia sendiri. Seven of Swords sangat egois, oke? Dan hati-hati, ada energi di mana mungkin orang ini sering memanfaatkan kamu. Karena kalau aku ngelihat di sini ya, hubungannya sangat nggak seimbang di sini. Dia mungkin yang dia tawarkan tidak lebih besar dari apa yang kamu beri atau yang akan dia ambil nanti. Jadi aku sarankan belajarlah dari masa lalu. Oke? Mungkin kayak kartu ini. Ya, Five of Cups. Yang kamu lihat banyak, tetapi yang kamu dapat hanya 1 cups, kayak gitu. Ya. Jadi kamu ngasih banyak, dia memberi sedikit. Gak seimbang. Bahkan ada yang memanfaatkan. Ditambah lagi di sini bottom of the deck ada The Magician. The Magician ini juga terkadang bicara tentang seseorang yang pandai sekali untuk merayu. Dia punya kelemahan kamu, dia menggunakan kelemahan orang lain untuk keuntungan dia. Ya, so guys, janjinya mungkin ini Ten of Cups, tetapi yang kamu dapat cuma 1 cups nanti. Jadi hati-hati. Ini aja pesan buat kamu. Semoga bisa membantu. Aku ingetin dulu, kalau kamu ngerasa ngena, kamu bisa personal reading. Gimana caranya? Kamu cek di bawah video. So jangan lupa untuk subscribe, like, dan tetap komen positif. See you next reading. Dah.